Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di sini aku akan mencoba menjelaskan mengenai materi analisis penyajian data part 2. Part satunya kalian bisa saksikan di video sebelumnya. Jangan lupa disimak videonya kali ini. Hal pertama yang akan kita bahas adalah statistik inferensial uji analisis jalur atau PET. Jadi, analisis jalur atau path analysis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi, yang dimana jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Perbedaan lain yang harus kalian ketahui, yang dimana hasil analisis regresi terlihat pada hasil yang berada dalam tabel koefisien. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang dipakai dalam analisis regresi terletak pada nilai koefisien regresi atau B-nya. Konstan ada nilainya dan X1, X2, Y, Z, dan seterusnya ada nilainya pada kolom B tersebut yang membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus BX3 dan seterusnya. Sedangkan pada analisis jalur, nilai yang dipakai adalah nilai terletak pada beta yang membentuk persamaan Y1 sama dengan PY1 X1 ditambah PY1 X2 plus PY1 dan seterusnya. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk uji analisis jalur atau path analysis. Yang pertama, buka SPSS, kemudian enter datanya, dan setelah kalian data tersebut sudah ada, kemudian klik variabel view, dan kemudian isi kolom-kolom yang tersedia. Nah, pada kolom-kolom tersebut ada apa saja? Yang pertama ada kolom name atau nama yang diisi dengan X1, X2, Y, dan Z. Kemudian ada kolom label yang dimana di situ diisi, misal X1 kalian tulis gaya kepemimpinan, kemudian X2 ditulis lingkungan kerja, Y ditulis motivasi, dan Z ditulis kinerja guru. Dan yang ketiga ada kolom type, white, decimal, value, missing, columns, align, measure. Biarkan tetap default dan tidak perlu Anda ubah karena sudah otomatis menyesuaikan jenis data yang dipakai. Kemudian langkah yang kedua adalah klik data view yang kemudian isikan dengan data sesuai nama variabel penelitian. Langkah yang ketiga, jika teman-teman yakin dengan data yang dimasukkan sudah benar, klik menu Analyze, kemudian Regression, dan diklik lagi linear. Langkah yang keempat, muncul kotak dialog linear regression. Yang selanjutnya, klik X1 gaya kepemimpinan, kemudian X2 lingkungan kerja, dan itu masukkan kepada kotak independen. Kemudian klik Y. Klik Y-nya tadi adalah motivasi, itu dimasukkan ke kotak dependen. Dan yang terakhir, jika Anda sudah benar-benar yakin sesuai langkah di atas, klik OK, maka akan muncul output SPSS, yang dimana di situ disebut dengan regresi model pertama. Kalau dirasa penjelasan tadi terlalu cepat, teman-teman bisa screenshot saja langkah-langkahnya. Yang kedua ada statistik inferensial multidimensional scaling. Multidimensional scaling atau MDS adalah salah satu metode statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu bersamaan. MDS merupakan pengskalaan ganda. Ibarat kita membuat kuadran yang pada umumnya hanya X dan Y, pada MDS kita bisa menggunakan beberapa variabel untuk bisa memposisikan subjek tertentu sehingga kita bisa mengkategorikan subjek tersebut baik, cukup, atau buruk, dan bisa membandingkan satu subjek dengan subjek lainnya. Misal, ketika kita ingin mengetahui potensi pengembangan cabai di Kabupaten A, B, dan C, maka variabel yang mendukung dikumpulkan dan bisa dikelompokkan dalam 4 kategori, misalnya dukungan infrastruktur, kinerja pemerintah daerah, potensi sumber daya, dan pengembangan agribisnis. Nah, semua variabel tersebut masuk sesuai kategori dan kemudian secara bersama-sama mempetakan ketiga kabupaten tersebut. Beberapa tools penting yang ada di MDS, yang pertama ada leverage, Monte Carlo, dan nilai stres atau koefisien determinasi. Hasil leverage nantinya menunjukkan variabel
yang mana yang dinilai berpengaruh kuat untuk meningkatkan status akhir. Sedangkan Monte Carlo digunakan untuk mengetahui tingkat keakuratan hasil. Hal ini bisa dijelaskan karena Monte Carlo merupakan analisis yang bertujuan untuk mengukur sensitivitas yang telah dipadukan menjadi satu dalam software tersebut. Nah, sedangkan stress atau determinasi atau R-square digunakan untuk mengetahui apakah output MDS tersebut sudah cukup baik untuk merepresentasikan bauran variabel yang digunakan. Bedanya nilai stres dikatakan baik jika nilainya semakin kecil atau mendekati 0, sedangkan R-square dikatakan baik jika nilainya semakin besar atau mendekati 1. Yang selanjutnya ada statistik inferensial part least square atau PLS. Nah, partial least square atau PLS adalah jenis analisis statistik yang kegunaannya mirip dengan SEM di dalam analisis covariance. Oleh karena mirip SEM, maka kerangka dasar dalam PLS yang digunakan adalah berbasis regresi linier. Jadi, apa yang ada dalam regresi linier juga ada dalam PLS. Hanya saja diberi simbol atau lambang yang berbeda. Partial least square, suatu teknik prediktif yang bisa menangani banyak variabel independen bahkan sekalipun terjadi multikolinearitas di antara variabel-variabel tersebut. Hal itu dikemukakan oleh Ramzan dan Khan. Sedangkan menurut Wald, PLS adalah metode analisis yang powerful sebab tidak didasarkan pada banyak asumsi atau syarat seperti uji normalitas dan multikolinearitas. Metode tersebut mempunyai keunggulan tersendiri yang antara lain data tidaklah harus berdistribusi normal multivariate. Walaupun PLS digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif. Dalam hal ini, tidak mungkin dijalankan dalam structural equation model atau SEM, karena akan terjadi unidentified model. PLS mempunyai dua model indikator dalam pengembarannya, yaitu model indikator reflektif dan model indikator formatif. Model indikator reflektif sering disebut juga principal factor model, di mana covariance pengukuran indikator dipengaruhi oleh konstruk laten atau mencerminkan pengukuran indikator variasi dari konstruk laten. Sedangkan model formatif tidak mengasumsikan bahwa indikator dipengaruhi oleh konstruk, tetapi mengasumsikan semua indikator mempengaruhi single konstruk. Arah hubungan kausalitas mengalir dari indikator ke konstruk laten dan indikator sebagai grup secara bersama-sama menentukan konsep. Selanjutnya ada fungsi dari partial least square. Yang pertama, analisis yang fungsinya utamanya untuk perancangan model. Selain itu juga dapat digunakan untuk konfirmasi teori. Yang kedua, PLS tidak butuh banyak syarat atau asumsi seperti SEM. Yang ketiga, fungsi PLS jika dikelompokkan secara awam ada dua, yaitu inner model dan outer model. Outer model itu lebih ke arah uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan inner model lebih ke arah regresi, yaitu untuk menilai pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Yang keempat, kecocokan model partial least square tidak seperti SEM yang ada kecocokan global. Dalam PLS hanya ada dua kriteria untuk menilai kecocokan model, yaitu kecocokan model bagian luar yang disebut dengan outer model dan kecocokan bagian dalam yang disebut dengan inner model. Yang kelima, penilaian kecocokan model bagian luar antara lain reliabilitas dan validitas variabel laten reflektif dan validitas variabel laten formatif. Yang keenam, penilaian kecocokan model bagian dalam antara lain penjelasan variabel-variabel laten endogenous, ukuran pengaruh yang dikontribusikan, dan relevansi dalam prediksi. Pembahasan terakhir adalah analisis data kanonikal, yang dimana analisis korelasi kanonikal adalah model statistik multivariate yang digunakan untuk menguji hubungan korelasi antara lebih dari satu set variabel dependen dan lebih dari satu set variabel independen. Korelasi kanonikal secara simultan memprediksi lebih dari satu variabel dependen dengan lebih satu variabel independen. Analisis korelasi kanonikal adalah model statistika multivariat yang memungkinkan identifikasi dan kuantisasi hubungan antara dua himpunan variabel, yang dimana kedua himpunan variabel tersebut disebut dengan variat canonical X dan variat canonical Y. Interpretasi koefisien kanonikal mencakup tiga besaran. Yang pertama ada bobot kanonikal atau canonical weight, yang kedua muatan kanonikal atau canonical loadings, dan yang ketiga muatan
silang canonical atau canonical cross loadings. Berikut langkah-langkah analisis data canonical. Yang pertama, kalian buka file Excel yang terdapat data yang digunakan dalam analisis korelasi kanonik. Pastikan bahwa data yang dimiliki merupakan data series lebih dari satu variabel X dan lebih dari satu variabel Y. Kemudian yang kedua, setelah dipersiapkan data seperti pada poin 1, langkah selanjutnya adalah buka software SPSS dan pada variabel view definisikan variabel yang kita pakai dalam analisis, variabel X dan Y, serta salin data pada Excel ke dalam SPSS pada tampilan data view. Yang ketiga adalah melakukan analisis korelasi kanonik. Ada dua cara nih melakukan analisisnya. Yang pertama, bagi peneliti yang sudah melakukan install add-ins analisis korelasi kanonik, maka dapat langsung mencari pada menu Analyze. Kemudian yang kedua, ketika peneliti tidak menemukan pada menu Analyze, maka proses analisis kanonik dapat menggunakan menu Syntax. Langkah yang keempat, setelah memastikan semua sinteks dituliskan benar, maka langkah selanjutnya klik menu Run dan klik All. Maka akan muncul tampilan output SPSS untuk analisis korelasi kanonik. Langkah yang kelima, setelah mendapatkan output seperti tampak pada poin 4, peneliti dapat menginterpretasikan hasilnya berdasarkan referensi atau literatur rujukan serta disesuaikan dengan statement masalah telah ditentukan di awal. Jika teman-teman kurang paham atau terlalu cepat penjelasan saya tadi, teman-teman bisa screenshot bagian ini. Yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dalam menginterpretasikan hasil dari analisis korelasi kanonik, setidaknya ada 3 aspek utama, yaitu yang pertama, pasangan variabel kanonik mana, canonical variate ke I, yang menghasilkan nilai korelasi yang signifikan. Yang kedua, menentukan variabel-variabel mana yang memiliki kontribusi yang tinggi dalam menghasilkan canonical variate yang berkorelasi tinggi, koefisien canonical variate. Dan yang ketiga, sejauh mana variasi yang terdapat pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X pada canonical covariate yang signifikan serta berkorelasi tinggi tersebut. Itu dia tadi materi untuk hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi baru, ilmu baru, serta bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.